Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang berbahagia, beberapa bulan lalu kita menyaksikan dan melihat bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara telah tidak tercantum lagi di dalam perubahan Undang-Undang ASN. Tentu hal ini bisa berdampak negatif ke dalam konteks bagaimana menciptakan profesionalitas ASN maupun cita-cita menjadikan birokrasi sebagai birokrasi yang berkelas dunia. Jadi sebenarnya pemerintah seharusnya bukan menghapus itu KSN, namun ditingkatkan peranannya. Dengan cara apa? Memperkuat fungsi dan peran KSN. Karena bisa dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengawasi dan memantau kinerja ASN. Jangan kemudian dipandang bahwa KSN lambat di dalam merespon berbagai tuntutan dari masyarakat yang menyaksikan bahwa banyak praktek-praktek di pemerintahannya maupun di tingkat daerah itu yang tidak sesuai dengan manajemen ASN. Sehingga peran ASN sebenarnya perlu ditingkatkan. Tidak hanya memberikan surat, tetapi jika mungkin kan juga memberikan kemampuan atau kewenangan untuk menindak. Sehingga efektivitas daripada fungsi KSN itu bisa terlihat dan dirasakan. Yang kedua adalah memperbaiki koordinasi antar lembaga. Bagaimanapun juga fungsi KSN tidak bisa berjalan sendiri, tapi memerlukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang memiliki korelasi dengan tugas pokok dan fungsi KSN. Karena itu koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan ASN itu dapat diperkuat dalam rangka untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsinya. Berikutnya, meningkatkan peran masyarakat sipil. Mengapa ini penting? Karena masyarakat sipil bisa dilibatkan di dalam proses pengawasan dan monitoring perilaku yang menyimpang dari ASN, termasuk pimpinannya di daerah. Berikutnya adalah upaya berupa peningkatan kecepatan di dalam merespon laporan masyarakat. Stakeholders atau pemerintah daerah terkait dengan legalitas proses pengangkatan, rotasi, mutasi, maupun proses seleksi pengisian jabatan yang kosong ini, maka perlu diupayakan agar secepat mungkin bisa dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Karena itu ketika terjadi laporan yang bisa didukung oleh fakta, maka kecepatan KSN di dalam merespon laporan masyarakat itu harus ditingkatkan. Hal lain yang saya kira tak kalah penting adalah peningkatan kualitas proses bisnis internal daripada KSN itu, atau sistem administrasi internal. Kalau perlu, seoptimal mungkin memanfaatkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga proses untuk melaksanakan berbagai problema-problema yang dihadapi dalam praktek pengelolaan ASN di daerah terutama itu bisa segera mungkin direspon dan ditindaklanjuti. Mengapa KSN ini perlu dipertahankan? Karena banyak hal yang bisa dikontribusikan, terutama dalam kaitan dengan pembangunan. Yang pertama, kontribusi KSN jika ada. Dan ini tentu berkait dengan sistem merit, yakni peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Sistem merit ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menempatkan orang-orang yang kompeten dan berintegritas pada posisi-posisi strategis di pemerintahan. Hal ini tentu akan membuat pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif, dan berkeadilan. Jadi kita kenal bahwa KSN ini adalah penjaga daripada implementasi sistem merit atau the guardian of merit system, tetapi dihilangkan. Lalu bagaimana dengan aspek ini yang betul-betul harus terus dijaga kualitasnya, karena fungsi utama pemerintah itu adalah
memberikan pelayanan kepada publik. Bisa dibayangkan kalau kemudian orang-orang ditempatkan di sana tidak berbasis pada meritokrasi, yang akibatnya masyarakat akan mendapatkan perlakuan dari pelayanan yang diberikan pemerintah itu kurang baik atau kurang berkualitas. Kontribusi kedua sistem merit ini adalah peningkatan efektivitas pemerintahan. Karena itu sistem merit dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan meningkatkan kinerja pegawai di setiap jenjang pemerintahan. Hal ini akan membuat pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih mampu mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Mengapa? Karena mereka-mereka yang ditempatkan pada posisi jabatan yang dimaksud itu benar-benar diisi dengan orang yang tepat. Yang kita kenal istilah the right man on the right place. Yang ketiga adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini saya kira hal yang sangat penting yang harus dibangun dan diupayakan oleh pemerintah. Sistem merit dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Ini salah satu musuh daripada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik karena masih banyaknya praktek-praktek KKN. Terutama yang paling merugikan adalah praktek korupsi yang sampai sekarang ini ditengarai, dan menurut data indeks persepsi korupsi kita masih kurang lebih menduduki urutan ke-141. Dan dalam beberapa tahun terakhir relatif stagnan indeksnya. Bukti bahwa kontribusi sistem merit di dalam pembangunan itu kita bisa melihat melalui hasil survei yang dilakukan oleh The World Bank. Jadi penelitian yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2017 menunjukkan bahwa penerapan sistem merit dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5% hingga 1%. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penerapan sistem merit itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sebesar 20% hingga 30%. Lalu penelitian dilakukan oleh Transparansi Internasional pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan sistem merit dapat mengurangi korupsi sebesar antara 10 hingga 20%. Jadi bisa kita lihat bagaimana kontribusi sistem merit ketika diterapkan dalam sebuah pemerintahan, itu banyak aspek yang bisa disupport untuk ditingkatkan kualitasnya. Sementara di Indonesia malah menghilangkan sebuah lembaga non-struktural yang memang secara khusus ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan sistem merit atau pelaksanaan meritokrasi di setiap jenjang pemerintahan. Menurut laporan World Bank tahun 2023 yang berjudul Meritocracy and Development, Evidence from a Global Survey, ditemukan bahwa penerapan sistem merit memiliki kontribusi yang besar bagi kualitas pembangunan. Dalam laporan tersebut menemukan bahwa negara-negara dengan merit system yang kuat itu memiliki skor yang lebih tinggi di dalam indikator-indikator pembangunannya. Indikator yang dimaksud misalnya pendapatan per kapita. Negara-negara dengan merit system yang kuat itu memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding negara-negara dengan sistem merit yang lemah. Yang kedua, tingkat pendidikan. Negara-negara dengan merit system yang kuat itu memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada negara-negara dengan merit system yang lemah. Dari aspek kesehatan, negara-negara dengan merit system yang kuat itu memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi daripada negara-negara dengan merit system yang lemah. Termasuk aspek tata kelola pemerintahan. Bukti menunjukkan bahwa negara-negara dengan merit system yang kuat memiliki tata kelola yang lebih baik daripada negara-negara dengan merit system yang lemah.
Jadi pilihannya bagi kita, apa kita akan mengabaikan semua keunggulan-keunggulan yang dikontribusikan oleh sistem merit dengan menghilangkan lembaga yang secara khusus lebih konsen terhadap upaya penerapan sistem merit. Mungkin saja ke depannya pemerintah akan mendistribusikan fungsi-fungsi sistem merit tersebut kepada kementerian maupun lembaga. Tapi ini tentu melemahkan upaya tersebut karena tidak fokus lagi pada satu lembaga yang secara khusus tugas pokok dan fungsinya hanya untuk memperkuat dan memastikan bahwa pelaksanaan daripada merit system di semua jenjang pemerintahan itu terlaksana atau tidak. Di dalam laporan World Bank tersebut juga menemukan bahwa merit system dapat membantu negara-negara yang menerapkan sistem merit tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal sebagai SDGs atau Sustainable Development Goals. Merit system dapat membantu negara-negara untuk mengurangi kemiskinan. Jadi, dengan penerapan merit system ini, itu bisa membantu negara-negara untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang berkualitas. Merit system juga dapat membantu negara-negara untuk meningkatkan kesetaraan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk maju di dalam karir mereka. Artinya mampu meningkatkan kesetaraan. Juga merit system dapat membantu negara-negara yang menerapkan sistem merit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sehingga terlihat jelas manfaat daripada sistem merit ini ketika diterapkan dalam sebuah negara atau pemerintahan. World Bank juga menemukan bahwa penting untuk direkomendasikan kepada negara-negara agar dalam sistem pemerintahannya itu menerapkan sistem merit yang kuat. Karena menurut World Bank, merit system ini dapat membantu negara-negara untuk mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Beberapa contoh yang kita bisa ambil sebagai sebuah negara yang telah menerapkan sistem merit, di antaranya misalnya tetangga kita Singapura. Singapura ini memiliki merit system yang kuat yang telah membantu negara tersebut untuk menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Merit system di Singapura diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Negara lain yang tidak jauh dari kita adalah Korea Selatan. Korea Selatan ini memiliki merit system yang kuat yang telah membantu negaranya untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling maju di dunia. Merit system di Korea Selatan diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Negara Eropa yang terkenal adalah Finlandia. Finlandia ini memiliki sistem merit yang kuat yang telah membantu negara tersebut untuk menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Merit system di Finlandia diterapkan dalam berbagai bidang selain pendidikan juga pekerjaan dan politik. Karena itu penerapan sistem merit di Indonesia ini masih perlu diperkuat, bukan dihilangkan. Karena itu beberapa langkah yang seharusnya diambil kalaupun undang-undangnya belum bisa dirubah, tapi paling tidak lembaga atau kementerian yang mengambil alih fungsi ini sesegera mungkin untuk membuat undang-undang yang khusus terkait dengan merit system. Sehingga pelaksanaan merit system di pemerintahan itu memiliki landasan hukum yang kuat. Sehingga ke depannya sistem merit bisa kita lihat bagaimana kontribusinya bagi berbagai aspek yang sudah saya sampaikan di awal. Langkah berikutnya adalah membangun lembaga yang bertanggung jawab atas merit system. Sehingga merit system ini betul-betul bisa diterapkan secara konsisten dan adil. Di aspek lain adalah pentingnya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya merit system. Karena itu masyarakat perlu diinformasikan tentang manfaat merit system dan bagaimana merit system dapat diterapkan di Indonesia. Diharapkan dengan menerapkan sistem merit yang kuat, maka suatu saat Indonesia dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Semoga dengan ditiadakannya KASN di dalam undang-undang baru tentang ASN, tetap suatu saat ada institusi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pentingnya sistem merit di dalam membangun profesionalitas ASN yang tentu berujung kepada birokrasi yang handal, yang patut dibanggakan. Sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.